wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Silpa Nadiati Nurusyaira. Nah, untuk materi presentasi saya kali ini adalah virtual machine pada VMware. Nah, untuk cakupan materinya diantaranya yang pertama ada membuat VM pada VMware, yang kedua cloning virtual machine, yang ketiga snapshot virtual machine, dan yang keempat itu ada ekspor dan import virtual machine. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang VM lagi, tetapi menggunakan hypervisor yang berbeda, yaitu menggunakan hypervisor VMware. Jadi dikarenakan saya sudah download, di sini saya langsung masuk saja. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman. Mungkin ada sedikit perbedaan untuk VMware teman-teman, dikarenakan saya menggunakan mode gelap, jadinya warnanya hitam seperti ini. Nah, langsung saja untuk membuat virtual machine pada VMware, yaitu teman-teman bisa langsung klik yang create a new virtual machine yang ini. Nah, saya rekomendasikan yang typical recommended ini, dikarenakan ini direkomendasikan oleh si VMware-nya untuk mempermudah proses penginstalan. Kalau teman-teman pilih yang custom yang ini, mungkin nanti ada pilihan-pilihan lainnya, jadi saya pilih yang ini saja. Lalu teman-teman klik next. Nah, untuk di bagian installer this image file ISO ini, teman-teman masukin file Ubuntu-nya yang kemarin sempat teman-teman download. Lalu klik next. Nah, di sini kita dimintai untuk memasukkan informasi untuk si VM-nya nanti. Untuk full name-nya saya namai Ubuntu, username saya namai Silpa, lalu passwordnya bisa teman-teman sesuaikan. Kalau sudah klik next. Nah, untuk namanya juga bebas, teman-teman bisa menggantinya sesuai selera teman-teman. Misalnya di sini saya menamainya dengan Ubuntu saja. Nah, lalu klik next. Nah, untuk default VMware itu 20, tapi kalau untuk Ubuntu 10 juga sudah cukup, jadi saya akan menggantinya dengan 10. Lalu klik next. Nah, ini adalah rincian informasinya. Kalau teman-teman mau custom hardware-nya, klik yang ini. Misal saya akan custom dari memorinya jadi 1 GB saja, dan untuk prosesornya saya ganti jadi 1 core. Lalu close, dan di sini informasinya sudah berubah. Lalu teman-teman kalau sudah fix bisa klik finish. Nah, ketika teman-teman tadi klik finish, maka secara otomatis Ubuntu-nya itu ke start dengan sendirinya. Dan untuk proses ini mungkin membutuhkan waktu beberapa saat, jadi teman-teman tunggu. Nah, untuk proses instalasi Ubuntu di VMware itu sama dengan proses instalasinya di VirtualBox kemarin. Jadi untuk langkah-langkahnya pun sama. Nah, di sini saya akan pilih yang English. Teman-teman bisa klik enter. Lalu saya akan melanjutkannya tanpa update. Untuk keyboard configuration-nya juga enter langsung. Untuk network connection-nya enter. Untuk proxy-nya juga enter. Dan untuk RC mirror-nya juga enter saja. Lalu di sini teman-teman enter lagi. Lalu done. Klik yang continue. Nah, untuk namanya bisa teman-teman sesuaikan. Di sini saya akan menamainya dengan Ubuntu. Lalu server name-nya Ubuntu juga. Untuk username-nya Silpa.
passwordnya sesuaikan sesuai teman-teman klik done. Lalu di sini teman-teman spasi di install open SSH servernya, lalu enter, lalu teman-teman klik continue. Nah, saya akan melanjutkannya tanpa install aplikasinya. Jadi teman-teman bisa klik enter, dan untuk di sini mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi tunggu lagi. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, teman-teman bisa login, masukkan username-nya dan password-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman berarti sudah berhasil login ke Ubuntu-nya. Lalu materi berikutnya ada cloning virtual machine. Nah, untuk cloning itu jadi sama saja, yaitu membuat salinan dari si Ubuntu-nya agar teman-teman tidak capek atau lama membuatnya. Jadi teman-teman bisa cloning saja. Caranya itu teman-teman power up dulu. Kalau sudah seperti ini, teman-teman klik kanan pada Ubuntu-nya, lalu pilih yang manage yang ini. Nah, di sini ada fitur clone. Nah, teman-teman bisa klik yang ini, atau teman-teman bisa ke menu PM yang di atas ini, lalu pilih yang manage. Nah, di sini juga ada pilihan menu clone. Nah, teman-teman tinggal pencet. Nah, lalu teman-teman bisa klik next, lalu teman-teman pilih the current state, lalu pilih yang create a full clone. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan namanya. Misal di sini menamainya, saya di sini menamainya dengan Ubuntu 2. Lalu di sini saya akan mengatur penyimpanannya. Lalu klik finish. Kita klik close. Lalu di sini teman-teman bisa klik Ubuntu 2-nya. Lalu kita coba power on. Nah, di sini si Ubuntu 2-nya itu lagi booting, dan kita tunggu prosesnya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung login. Nah, di sini untuk Ubuntu 2-nya saya sudah login, dan di sini kita sudah melakukan praktek cloning. Nah, untuk praktek selanjutnya, di sini saya akan melakukan snapshot virtual machine. Nah, sama dengan yang sebelumnya, untuk snapshot itu kita menandai status suatu PM, yang kemudian ketika ada kesalahan kita bisa kembali ke status sebelumnya. Nah, caranya saya akan cek terlebih dahulu. Di sini saya akan coba ls, dan di sini masih kosong. Nah, di sini saya akan shutdown dulu.
Nah, teman-teman pilih dulu PM yang akan teman-teman snapshot, lalu klik kanan, lalu ada pilihan snapshot yang ini. Nah, lalu teman-teman bisa take snapshot yang ini, klik yang ini, atau teman-teman bisa ke menu atas, itu PM. Nah, di sini ada menu snapshot, lalu pilih yang take snapshot. Dan untuk namanya, misal di sini saya akan menamainya dengan default PM misalkan. Dan di sini teman-teman bisa menamainya dengan bebas, dan untuk deskripsi juga bisa disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Di sini saya kosongkan saja, lalu klik yang text snapshot. Nah, untuk melihat snapshotnya, teman-teman bisa klik kanan, lalu ke snapshot, lalu pilih yang snapshot manager yang ini. Nah, di sini sudah ada default PM, yaitu snapshot yang baru saja kita buat tadi. Close. Di sini saya akan power on lagi Ubuntu 2-nya. Lalu di sini saya akan login lagi. Nah, untuk contoh kasusnya, saya akan membuat konfigurasi. Tetapi misal konfigurasinya itu gagal, kita bisa kembali ke situasi sebelumnya. Nah, di sini saya akan membuat file A sampai D. To touch a.txt b.txt c.txt d.txt. Lalu di sini ketika saya ls, nah ini file itu ada. Nah, ketika misal konfigurasi ini gagal, kita bisa kembali ke situasi sebelumnya, yaitu kita matikan dulu PM-nya, shutdown. Kita bisa klik kanan PM-nya, lalu ke snapshot. Nah, teman-teman bisa klik yang refer to snapshot default PM, klik yes. Di sini saya akan nyalakan lagi si PM-nya. Sini saya akan login kembali. Nah, ketika saya ls, file itu sudah tidak ada. Jadi saya kembali ke situasi sebelum saya membuat file itu. Lalu materi berikutnya ada export dan import virtual machine. Di sini saya akan shutdown dulu Ubuntu-nya. Nah, untuk melakukan ekspor, teman-teman bisa pilih PM yang akan teman-teman ekspor. Misal di sini saya memilih Ubuntu untuk diekspor, lalu pilih menu file yang ada di atas ini, lalu teman-teman bisa pilih export to OPF.
Untuk namanya bisa teman-teman sesuaikan. Misal saya di sini menamainya dengan Ubuntu 3. Lalu untuk tempat penyimpanannya juga bisa teman-teman sesuaikan. Klik save, lalu di sini teman-teman tunggu proses ekspornya sampai selesai. Nah, di sini kalau teman-teman sudah selesai prosesnya, teman-teman bisa cek ke file dan untuk file extensionnya itu berjenis OPF. Untuk yang sebelumnya di VirtualBox itu extensionnya OPA, sedangkan yang di VMware itu extensionnya OPF. Ini teman-teman bisa klik saja. Lalu untuk namanya teman-teman bisa sesuaikan. Misal di sini saya menamainya dengan Ubuntu 3. Lalu sesuaikan tempat penyimpanannya. Lalu klik import. Dan di sini untuk proses importnya teman-teman tunggu sampai selesai. Nah, di sini teman-teman sudah melakukan proses import, lalu teman-teman bisa nyalakan Ubuntu-nya. Nah, di sini teman-teman bisa login. Dan di sini saya sudah bisa masuk ke Ubuntu 3-nya. Saya akan power off dulu. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.